Halo sahabat Promkes, di mana saja Anda berada. Senang sekali kita bisa ketemu lagi dalam episode yang baru. Dan saat ini kita akan membicarakan mengenai satu penyakit yang sering kita temukan dalam keseharian, tapi mungkin belum banyak dipercakapkan ya dengan narasumber yang sangat kompeten ya untuk penyakit ini. Apa itu? Penyakit skabies. Myth or fact? Jadi apakah mitosnya dan apa fakta sebenarnya mengenai penyakit skabies ini? Kami informasikan bahwa podcast kali ini merupakan kerjasama antara instalasi Promkes dengan Perdoski cabang Manado. Ini kita kedatangan seorang ahli yang sangat kompeten ya mengenai penyakit skabies ini. Jadi kita bisa membahas mitos-mitos yang ada ya seputar penyakit skabies. Kemudian apa sih fakta-fakta ilmiah di balik penyakit ini? Ya, selamat datang untuk itu kami ucapkan kepada Dr. Aryani Aji, spesialis dermatovenereologi estetik, yang merupakan salah satu konsultan di mana beliau adalah seorang subspesialis dalam bidang dermatoalergoimunologi. Ya, selamat datang Dr. Aryani di studio Promkes. Terima kasih Dr. Seklin atas undangannya. Iya, kami sangat senang dokter bisa berkunjung di studio kami. Iya. Mengenai Dr. Aryani, merupakan salah seorang staf pengajar di bagian dermatovenereologi Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi, tapi juga merupakan salah seorang konsultan dalam divisi dermatovenereologi di bagian dermatovenereologi FK Unsrat. Mungkin itu singkat saja perkenalan dengan Dr. Aryani, dan kita akan mulai dengan percakapan yang sering pasti ditanyakan adalah apa sih penyakit skabies itu, Dok? Baik, Dr. Seklin, sahabat Promkes, pada siang hari ini kita akan membahas sedikit mengenai mitos atau fakta mengenai skabies ya. Jadi skabies itu adalah suatu penyakit infeksi parasit yang sangat menular yang disebabkan oleh Sarcoptes scabiei varhominis, di mana bisa menginfeksi kulit dalam bentuk tungau, akan menginfeksi kulit, dan karena sangat menular sehingga bisa meresahkan masyarakat, bisa menimbulkan dampak untuk masyarakat sekitar. Nah, pada skabies ini juga disebut grid imitator juga ya, termasuk grid imitator karena bentuk-bentuknya nanti akan dijelaskan lebih lanjut, terutama yang bentuk krusta atau skabies norwegian itu yang sangat menular. Dan banyak nanti ciri-ciri yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Ya, Dok. Jadi mungkin tadi dokter sempat menyebutkan bahwa penyakit ini great imitator ya, Dok. Jadi sangat mungkin menyerupai kelainan kulit lainnya, Dok ya. Nah, biasanya kan kita masyarakat mengenal yang disebut dengan kutu air, Dok. Nah, apa memang skabies ini sama dengan kutu air, Dok? Kemudian bagaimana sih munculnya penyakit ini, Dok? Ya. Ya, memang karena tadi disebut grid imitator, jadi sering mensalahartikan ya gitu. Karena kalau kutu air itu adalah disebabkan oleh jamur ya, karena dia sering menyerang di sela-sela kulit atau di sela-sela jari, terutama sela jari tangan atau kaki, sehingga seringkali kan itu disangka skabies, padahal sering jadi bertumpang tindih gitu antara kutu air yang penyebabnya jamur dan juga skabies. Tapi skabies ini sebutan lainnya mungkin bisa disebut juga gudik ya atau kurap begitu. Iya, baik, Dok. Berarti semacam ada tadi dokter katakan tumpang tindih, Dok ya. Iya. Nah, sekarang Dok, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah apa sih yang menjadi ciri-ciri khas dari penyakit skabies ini, Dok? Mungkin manifestasinya yang menjadi karakteristik dari penyakit skabies ini, Dok. Baik, Dok. Nah, untuk membedakan dengan yang tadi kutu air yang disebabkan oleh jamur, ciri khas dari skabies adalah yang pertama itu pruritus nocturna atau gatal terutama malam hari. Jadi malam hari jauh lebih hebat. Mengapa kok sering gatal? Sebenarnya pagi, siang, sore juga gatal, cuman malam hari lebih hebat karena aktivitas dari tungaunya dalam menginvestasi kulit, jadi menggali. Prinsip kerjanya itu tungaunya itu menggali terowongan di bawah kulit untuk meletakkan telurnya, untuk jadi dia akan membentuk semacam terowongan. Nah,
hal itu yang menyebabkan mengapa malam hari jauh lebih gatal. Kemudian ciri kedua itu dia menyerang berkelompok, sehingga biasanya pada orang yang satu rumah atau penghuni asrama maupun pesantren misalnya pasti akan jadi kalau ditemukan pasien atau kita menemukan pasien seperti itu, maka ciri khasnya biasanya keluarganya atau satu kelompok itu biasanya juga mendapat gejala yang sama. Dan kalau untuk yang lainnya mungkin itu lebih ke arah diagnosis ya, ditemukan tungaunya atau telurnya itu. Namun untuk gejala dari dan bentuknya itu tadi bersinggungan juga dengan yang grid imitator tadi. Jadi dia sebenarnya skabies itu ada tiga tipe. Tipe klasik, tipe nodular, dan tipe krusta. Nah, tipe klasik ini karena dia tungaunya masih sekitar 10-15 tungau saja, jadi dia bentuknya bisa papul saja, jadi tonjolan kecil saja. Sedangkan kalau yang tipe nodular itu biasanya terjadi pada orang yang punya imunokompromis atau yang tidak diobati misalnya. Nah, itu bentuknya lebih ke arah nodul. Sedangkan yang tipe krusta ini dia itu terjadi pada orang yang daya imunnya juga rendah, selain yang imunokompromis, kemudian pada misalnya penyakit yang penyakit imunokompromis lah gitu ya, itu dia tungaunya bisa berkembang ribuan kali lipat dan biasanya justru tidak terlalu gatal. Nah, itu dari ketiga tipe itu dia jadi menyerupai dengan penyakit yang lain begitu, Dok. Oh iya, ya, Dok. Berarti memang ada semacam tipe-tipe tersendiri ya dari penyakit skabies ini. Dok, saya balik dulu ke penularan tadi, Dok ya. Tadi dokter katakan salah satu khasnya adalah infeksinya pada kelompok-kelompok, Dok ya. Mungkin yang saya dengar tadi mungkin kalau misalnya tinggal serumah ya, atau ada di tempat-tempat tinggal yang mungkin secara bersama-sama berkelompok gitu, Dok ya. Nah, Dok, pertanyaan saya, Dok, bagaimana sih, Dok, cara penularan dari penyakit skabies ini? Mungkin Bapak Ibu sahabat Promkes pasti ingin tahu kan, bagaimana sih penyakit skabies ini menular dari satu orang ke orang yang lain kan gitu, Dok. Kemudian siapa saja sih, atau mungkin ada profil-profil yang seperti apa yang mungkin mudah terkena atau seperti apa, Dok? Silakan, Dok. Baik, Dok. Untuk penularan skabies sendiri sebenarnya ada dua jenis. Cara kontak langsung itu baik berupa jabat tangan atau bersentuhan langsung, berpelukan. Nah, itu dalam waktu 10 menit saja tungau bisa berpindah begitu. Nah, untuk yang kedua itu yang secara tidak langsung melalui media tentu. Media itu bisa berupa pakaian, kemudian handuk, perlengkapan mandi, maupun tempat tidur ya, spray ataupun sofa. Karena itu bisa tungaunya bisa berpindah ke area media tersebut baru menularkan ke orang yang kontak gitu. Begitu, Dok. Oh iya, tadi dokter, maaf Dok, tadi yang untuk orang yang lebih kemungkinan yang lebih mudah terkena faktor untuk terkena skabies ini biasanya selain orang yang imunnya rendah ya atau imunokompromis, juga orang dengan dasar atopik atau alergi, di mana ada kaitan erat antara orang yang punya dasar atopik ini dia memiliki cross reaction sehingga memang akan memudahkan lebih terkena skabies, dan sebaliknya skabies sendiri bila terkena pada orang atopik maka dia bisa mengaktifkan juga semua penyakit yang mendasari. Jadi penyakit kulit yang lainnya dia bisa aktif, baik psoriasis, atopik ataupun yang lainnya. Gitu. Ya, wah menarik sekali ya Bapak Ibu sahabat Promkes mengenai penyakit skabies ini ya. Nah ini Dok, ini ada salah satu cerita ya bagi orang masyarakat awam ya. Saya juga pernah mendengar tentang ini, Dok. Katanya kalau kita berenang di pantai gitu ya, berenang di laut, ada yang menganggap bahwa air laut ini, air yang mengandung kandungan garamnya tinggi ini, katanya menjadi obat untuk penyakit seperti penyakit skabies ini. Nah Dok, ini apakah ini mitos atau fakta, Dok? Sebagaimana topik kita. Ya, silakan Dok. Ya baik. Kalau untuk yang berenang di air laut, itu air garam itu kan memang hanya mungkin meredakan saja rasa gatalnya.
Namun justru pada orang yang punya bakat atopik atau alergi justru akan bisa membuat iritasi ya kandungan garam itu tersebut. Jadi menurut saya itu hanya mitos saja karena hanya menghilangkan gatal sementara. Namun berbeda dengan yang misalnya mandi air belerang begitu, Dok. Walaupun itu tapi juga tergantung kondisi dari pasiennya sendiri ya. Karena kandungan belerang itu sendiri sebenarnya merupakan salah satu pengobatan ya pada skabies karena memiliki sifat skabisit begitu. Dia bisa membunuh tungaunya walaupun tidak bisa dalam stadium telur ya gitu, karena nanti ada dasar-dasar untuk pengobatan skabies begitu, Dok. Iya. Berarti memang sebetulnya kalau memang ada masalah penyakit kulit ya sebaiknya kita berkonsultasi lah kepada spesialis kulit ya yang memang berkompetensi sampai di hal-hal pengobatan ya. Nah, Dok, gini Dok, kita sudah masuk di area topik mengenai pengobatan. Nah, sebelum kita tahu bahwa penyakit skabies ini memang pastikan ada obatnya, Dok ya. Tapi seandainya, Dok, mungkin ada pasien atau keluarga karena faktor-faktor tertentu tidak menjalani pengobatan atau mungkin berobat tapi mungkin tidak optimal gitu, Dok. Apa sih bahaya atau komplikasi dari penyakit skabies ini, Dok, kalau memang tidak mendapatkan terapi yang tepat atau optimal, ya, Dok? Baik. Memang seringkali seperti kita ketahui ya karena mungkin pengobatannya tidak optimal jadi menganggap bahwa ini hanya suatu penyakit kulit biasa, cuman baru gatal-gatal biasa begitu. Jadi pasien tidak mengindahkan ataupun mungkin berobat tapi cuman ya belum selesai pengobatan sudah tidak menganggap begitu ya. Jadi banyak komplikasi yang bisa terjadi. Selain dia bisa beralih menjadi tipe nodular dari yang klasik tadi menjadi nodular, juga bisa timbul infeksi sekunder. Jadi infeksi sekunder itu baik berupa impetigo ataupun disebabkan oleh bakteri lainnya ya, Dok ya. Dan kalau dibilang bisa berbahaya sih mungkin kalau seandainya pada kondisi pasien yang memiliki imunokompromis dan bisa infeksinya menyebar dengan cepat, mungkin bisa menyebabkan sepsis juga gitu. Tapi itu sih jarang ya gitu. Cuman karena gini, kondisi dari tungau sendiri berada di dalam kulit manusia, apabila tidak diobati dia bertahan sampai 2 bulan. Jadi dia akan tetap ada hidup untuk berkembang biak. Jadi selanjutnya jadi memang tidak bisa sembuh apabila tidak diterapi karena kan terus dia berkopulasi atau bereproduksi begitu, Dok. Ya, terima kasih, Dok. Jadi sangat membantu ya informasi ini karena memang salah satu juga banyak pendapat di awam ya yang kami dengar kalau untuk masalah-masalah penyakit kulit biasanya orang kan nanti juga sembuh sendiri, ada masalah kulit ringan kan seperti itu, padahal ternyata penyakit skabies itu memang harus diobati, Dok ya. Tidak bisa tanpa pengobatan gitu, Dok ya. Ya. Nah, Dok, ini mungkin pertanyaan terakhir, Dok ya. Untuk pengobatan dari penyakit skabies ini sendiri ini bagaimana, Dok? Untuk pengobatan skabies sendiri sebenarnya sifatnya obatnya harus skabisit ya. Jadi ada beberapa alternatif seperti permetrin, benzoil benzoat maupun sulfur ya. Namun yang sekarang efektivitasnya paling bagus itu permetrin karena efektivitasnya sekitar 90%. Selain itu kan untuk pemilihan pengobatan itu kan harus selain efektif kan juga menghindari efek sampingnya ya. Jadi permetrin itu kurang iritasi dibandingkan yang skabisit jenis lainnya. Kemudian bisa pada anak-anak, namun kecuali anak-anak kurang dari 2 bulan yang tidak bisa. Nah, selain yang itu secara topikal, sedangkan untuk sistemiknya boleh secara simptomatis saja, jadi bisa anti gatal, antihistamin saja. Dan juga itu untuk pengobatannya. Dan yang paling penting itu pengobatan tidak hanya pada pasiennya, namun juga orang sekitarnya karena sangat menular sehingga bila tidak diobati maka sama aja akan tetap kembali lagi gitu. Iya, mungkin ini yang pernah ada yang menyebutkan efek
pingpong dok ya. Iya. Jadi harus diobati secara keseluruhan. Satu kelompok itu harus diobati semua dok. Iya. Nah sahabat Promkes di mana saja berada, sangat menarik dan sangat bermanfaat ya apa yang disampaikan oleh Dr. Aryani tadi ya. Sebelum kita masuk pada sesi paling akhir di mana nanti akan ada pesan dari Dr. Aryani untuk Bapak Ibu sahabat Promkes, kami ingin menginformasikan bahwa kegiatan podcast kali ini merupakan kerjasama dari instalasi promosi kesehatan dan pemasaran RSUP Profesor Dr. R.D. Kando Manado bersama atau bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin ya, Perdoski. Ya, Perdoski cabang Manado. Jadi ini merupakan produk edukasi bersama antara instalasi promosi kesehatan dan pemasaran dengan Perdoski cabang Manado. Nah, kita akan mendengarkan pesan dari Dr. Aryani untuk Bapak Ibu sekalian terkait dengan masalah kulit secara umum dan secara khusus mengenai penyakit skabies. Silakan dok. Untuk sahabat Promkes dimanapun Anda berada, apabila mendapatkan gejala dari skabies ini, mohon segera memeriksakan diri ke dokter yang terdekat dan juga jangan lupa juga mengajak untuk satu keluarga atau kalau tinggal di asrama atau tinggal di pesantren untuk jadi pengobatannya juga oleh dengan orang sekelilingnya. Dan untuk pengobatannya jangan putus obat karena untuk pengobatan skabies sendiri perlu untuk sampai tuntas supaya tungaunya itu mati dan tidak akan kembali lagi. Mungkin ada satu lagi yang saya ketinggalan tadi, untuk penyimpanan media-media seperti yang alat-alat tadi pakaian dan sebagainya, itu bisa dilakukan dengan setelah dicuci direndam dengan air panas mendidih karena tungau akan mati dengan suhu didih ya, titik didih. Dan juga untuk alat-alat yang tidak berupa kain, serat kain bisa dimasukkan dalam plastik atau kantong dalam sekitar waktu 3 hari supaya tungaunya akan mati dan tidak akan menularkan kembali. Mungkin itu. Ya, baik. Terima kasih banyak Dr. Aryani Aji, spesialis dermatovenerologi estetik, subspesialis dermatoalergo-imunologi. Makasih banyak, Dok. Sekali lagi kepada sahabat Promkes di mana saja berada, kami informasikan bahwa podcast kali ini merupakan kerjasama antara instalasi Promkes dengan Perdoski cabang Manado. Dan kita akan jumpa lagi dalam episode-episode selanjutnya. Salam sehat. Salam sehat untuk sahabat Promkes.